Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di pagi menjelang siang ini. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam yang masih bersemayam di dalam hati kita, dan juga nikmat iman yang senantiasa membimbing kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara baik atau diam. Hadis ini menjelaskan tentang akhlak dan tata krama dalam berbicara itu bergantung kepada ini hati kita yang beriman. Jadi iman kepada Allah dan yaumil akhir akan buat kita memilih kata-kata yang mendatangkan manfaat. Kalau tidak, kita akan diam. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita dari penafsiran surat Muhammad ayat 20 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض
تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تفضل. Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak diturunkan suatu surah? Maka apabila diturunkan suatu surah yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka. Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Na'am, barakallahu fikum. Di sini Allah berbicara tentang keadaan orang-orang yang beriman sebelum disyariatkan jihad. Jadi ucapan ini sama dengan ucapan Yahudi pada saat kita menerangkan tafsir suratul Baqarah. Tetapi prakteknya beda. Kalau orang Yahudi minta berperang, begitu disyariatkan perang, mereka tidak mau. Di sini orang yang beriman ini mereka meminta disyariatkan perang karena memang mereka butuh pada peperangan. Butuh kepada jihad. Disebabkan Nabi SAW tidak boleh berbuat apa-apa sebelum datang wahyu. Kan tidak bisa membela diri, tidak bisa menyerang lawan kalau tidak diberikan wahyu tentang jihad. Sebelum turun ayat ini, sebelum mereka mendapatkan syariat jihad ini, kan mereka itu gelisah di rumahnya. Amr ibn al-As pernah keluar di malam hari dan berjalan mengelilingi rumah Nabi SAW. Dan dia menarik pedangnya. Ketika dia menarik pedangnya itu keluar dari sarungnya, suaranya itu terdengar oleh Nabi di dalam. Ternyata Nabi SAW pun tidak tidur. Rasulullah bertanya, "Man? Siapa di luar?" Kata Amr ibn al-As, "Saya Rasulullah, Amr ibn al-As." "Ada apa?" Beliau menjawab, "Saya gelisah. Saya mengkhawatirkan keselamatan engkau. Maka saya datang menjagamu." Ternyata malam itu bukan hanya Amr ibn al-As yang datang. Sahabat berdatangan semuanya. Sampai beberapa malam kemudian Allah tenangkan mereka dengan ayat bahwa Allah yang menjaga langsung Rasulnya. Baru mereka bubar. Dan itu terjadi sebelum disyariatkan jihad. Maka mereka bertanya seperti yang disebutkan dalam ayat 20 ini. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah. Mereka meminta satu surat yang menerangkan tentang disyariatkannya apa? Jihad. Oleh karenanya Ibnu Katsir mengatakan Allah Azza wa Jalla berfirman memberitahukan tentang keadaan orang-orang yang beriman. Bahwa mereka mendambakan pensyariatan jihad. Dan setelah Allah mewajibkan jihad dan memerintahkan mereka melakukannya, maka banyak orang-orang yang berpenyakit hatinya justru menolak.
Kalau yang beriman mereka tetap meneruskan jihad itu, tapi mereka yang berpenyakit hatinya menolak. Penyakit di sini penyakit apa? Seingat gak waktu kita bahas suratul Baqarah pada tahun 2000 mungkin 17 apa 16? Ya mungkin bulan lalu aja udah lupa gitu kan. Masih ingat gak? Penyakit apa yang ada dalam hati mereka yang Allah sebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Penyakit ragu. Penyakit apa? Ragu itu yang paling mendominasi hati mereka. Karena mereka ragu, maka setiap ada ajaran yang tidak sesuai dengan nafsu mereka, mereka tolak. Sehingga terbentuklah di dalam hatinya kegelapan kemunafikan. Apalagi urusan jihad yang nantinya akan mengorbankan nyawa, menghilangkan harta, perasaan wanita yang siap jadi janda, anak-anak yang siap jadi yatim. Itu akan terjadi pada jihad. Semua perasaan itu ada pada diri orang munafik. Kalau dipikirkan secara logika, orang munafik benar gak? Benar, karena menggunakan perasaan yang halus. Itu menunjukkan halusnya perasaan, tidak semuanya benar. Karena pikiran mereka itu ke arah sana. Dan mereka ingin menyelamatkan anak dan istri mereka dan harta mereka. Kalau disyariatkan jihad, maka semua itu akan hilang. Berbeda dengan orang-orang munafik, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman serius mereka berjihad. Bahkan ketika turun ayat jihad, di antara orang yang girang gembira itu Hamzah. Hamzah. Ini bedanya penyakit hati dengan sikap salah yang masih memendam keimanan dalam hati. Contoh sikap salah Hamzah. Hamzah itu meskipun khamr itu belum diharamkan waktu itu, tapi bagi naluri manusia itu salah. Mabok itu tidak ada yang suka dengan orang mabok. Tapi belum haram kan khamr. Waktu itu Hamzah itu masih mabok. Tapi begitu diturunkan jihad, senang gak dia? Senang, karena di balik itu ada kemaslahatan bagi umat. Kan belum diharamkan khamr pada saat itu. Hamzah mabok. Dan dialah yang ditegur pergi sholat ke masjid sambil mabok itu. Beda dengan penyakit munafik. Meskipun tidak mabok orangnya, tapi hatinya gelap. Karena meragukan kebenaran ajaran Islam. Di antaranya adalah jihad. Makanya dibentuklah oleh Allah penyakit baru dalam hati mereka. Yaitu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di antara faedah dari ayat itu, fa inna jazaa'a sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sungguhnya balasan untuk sebuah keburukan adalah keburukan selanjutnya. Jika sebelumnya dia ragu, maka keburukan selanjutnya berupa kemunafikan, itu siksa untuk dosa sebelumnya. Maka hati-hati. Kita ini meragukan sesuatu karena mengikuti perasaan. Hati-hati. Nanti gantinya bisa berpenyakit hati. Gantinya adalah penyakit apa? Hati. Seperti orang munafik ini. Dan di sini Allah berfirman, wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat surah. Maksudnya adalah surah yang memuat permasalahan hukum qital, jihad. Maka itu Allah berfirman, fa idza unzilat suratun muhkamah wa dzukira fiha al-kitab qital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadhara al-maghshiyyi alayhi min al-maut.
Maka apabila diturunkan suatu surah yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah berperang, kamu akan melihat orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya memandang kepadamu dengan pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Ya. Maknanya adalah karena rasa kaget dan takut mereka serta sikap pengecut mereka untuk bertemu dengan musuh. Orang munafik itu pengecut, takut bertemu apa? Musuh. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka berani bertemu musuh karena didorong oleh rasa rindu mereka kepada Allah dan surganya. Berarti kembali lagi, yang membuat para sahabat itu semangat berjuang karena di hati mereka sudah dibentuk apa? Iman. Iman ingin berjumpa dengan Allah dan ingin masuk surga Allah. Bedanya dengan munafik, di hati mereka terbentuk penyakit keraguan-raguan. Apa benar surga itu ada? Apa benar neraka itu ada? Ragu. Sehingga ketika disyariatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perasaan mereka, mereka tolak. Dan mereka kaget. Ya, kaget mereka. Setelah itu Allah pun berfirman, fa'aula lahum, dan yang lebih baik bagi mereka, ta'atun wa qaulun ma'ruf, adalah ketaatan dan ucapan yang baik. Maksudnya di sini adalah yang terbaik bagi mereka adalah mendengarkan dan mentaati. yakni pada waktu itu. Dan ini inti daripada kekuatan para sahabat, dengar dan taat. Apa amalan yang paling berat dilakukan oleh para sahabat di muka bumi ini yang pernah disyariatkan kepada mereka? Selain jihad, apa? Yang mereka hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na, padahal tidak ada seorang pun yang mampu mengamalkan amalan itu. Takkan ada, para sahabat pun tidak mampu mengamalkannya. Tapi mereka tetap berani mengatakan sami'na wa ta'na. Apa gerangan amal itu? Kalau jihad, cabut pedang, berangkat perang bisa. Ya enggak? Amal apa kira-kira? Ini udah lewat tafsir suratul Baqarah. Saya tidak naikkan kelas antum, saya turunkan nanti. Puasa malam semua orang bisa. Bisa, gampang, orang tahan makan. Orang kafir pun bisa, kan sekarang ada program orang kafir tidak makan 9 jam. Mereka mulai Isya sampai besok baru tidak makan. Baru mereka makan. Jam setelah Isya, orang kafir sekarang punya program kesehatan. Tidak makan setelah selesai Isya sampai besok jam 9. Bisa dilakukan orang. Apa kira-kira itu yang nggak bisa dilakukan? Para sahabat pun tidak akan mungkin melakukannya, apalagi kita. Maka udah dihapus hukumnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Ini amal itu. Kamu nampakkan apa yang ada pada diri kamu atau kau sembunyikan, semua dihisab oleh Allah. Yaitu perasaan selayang pandang. Tahu selayang pandang? Semua orang tidak mungkin untuk mengendalikannya. Jadi mereka disuruh untuk mengendalikan perasaan selayang pandang itu. Antum lewat di jalan, lihat rambut pirang. Tiba-tiba lewat selayang pandang ingin memilikinya. Setelah lewat hilang. Dulu para sahabat disuruh mengendalikan ini, tidak sanggup. Tidak sanggup mereka. Maka ketika turun ayat tadi, para sahabat itu berat mengamalkannya. Tetapi karena ini perintah Allah dan Rasulnya, apa kata mereka? Sami'na wa ta'ana. Gara-gara ketaatan dan dengarnya mereka kepada agama Allah ini,
maka Allah hapus perbuatan tersebut, hisab tersebut. Dengan ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha hadiah Allah untuk ketaatan mereka sebelumnya, di mana mereka pun mendengar dan taat kepada Allah, siap mengendalikan perasaan selayang pandang tadi. Kan perasaan selayang pandang itu ada kapan saja, iya enggak? Lihat tetangga beli mobil Pajero, tiba-tiba lewat hasad di hati kita. Ini hasad ini awalnya selayang pandang. Oh, ternyata aku hasad. Kalau kita hilangkan itu, tidak berdosa sekarang. Dulu berdosa. Sebelum turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berdosa dulu. Ya. Berarti disuruh mengendalikan sesuatu yang tidak mungkin dikendalikan. Disuruh menghilangkan sesuatu yang tidak mungkin dihilangkan. Tetapi yang namanya para sahabat, mereka tetap sami'na wa ta'na. Maka ketika dapat syariat jihad, bayar zakat, sholat 5 waktu, berangkat ke masjid, jadi ringan bagi mereka. Kenapa? Karena ini bisa diamalkan. Bisa diamalkan. Tapi menghilangkan pikiran selayang pandang tadi, siapa yang bisa mengamalkan? Ayo, sebutkan. Nggak ada yang bisa mengamalkannya. Maka oleh karena itu turunlah syariat yang belum dipraktekkan, yang pernah lewat di pikiran kita ini, tidak dihisab oleh Allah selama tidak dinikmati. Sekedar lewat saja. Ya. Maka oleh karena itu para sahabat adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Dan itu ditawarkan kepada munafikin. Kalian dengar saja, lalu taat, itu udah cukup. Itu yang lebih utama bagi kalian. Terutama dalam urusan jihad ini. Kemudian selanjutnya, فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ, apabila telah ditetapkan perintah perang, yakni dalam keadaan serius, dan ketika peperangan telah tiba. Falau sadaqullah, tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah. Maksud di sini adalah dalam kondisi benar-benar mengikhlaskan niat kepada Allah. Arti gini, mereka akan taat, mereka akan dengar, mereka akan mengikuti perintah tersebut bila benar-benar telah bagus iman dalam hatinya. Dan mereka ikhlas di dalam menjalankan apa? Ketaatan itu. Kalau tidak ada kebenaran iman dalam hati, kemudian tidak ikhlas dalam beramal, tidak mungkin mereka lakukan. Tidak mungkin. Makanya orang yang bisa melakukannya hanya orang-orang yang beriman. Maka para sahabat itu seberat apapun perang mereka tetap akan lakukan. Di antara perang yang paling berat yang dirasakan oleh para sahabat adalah perang Khandaq. Perang apa? Khandaq. Kenapa berat? Dari parit berapa jauh? 3 kilo paritnya. 3 kilo. Dalamnya 5 sampai 7 meter dalamnya. Lebarnya di satu sisi ada yang 7 meter, satu sisi yang lain 10 meter. Digali berapa lama? 1 pekan. Gali 1 pekan, karena kalau lewat 1 pekan musuh sudah keburu masuk ke kota Madinah. Sudah gali ini, logistik kurang. Saking kurangnya logistik, para sahabat gali dalam kondisi lapar. Di dalam mereka dikepung, keluar mereka tidak bisa. Mereka dinantikan mati kelaparan di dalam kota Madinah. Di atas ada 10.000 pasukan kaum musyrikin, di bawah ada Bani Quraidah yang berkhianat. Karena Bani Nadir sudah diusir. Tinggal Bani Quraidah di bawah kota Madinah yang akan menghabisi wanita dan anak-anak. Kondisi yang sangat luar biasa. Dan mereka dikepung berapa lama? 1 bulan. Kita baru disuruh social distancing oleh pandemi seminggu, sudah sekarat manusia di rumahnya. Iya enggak? Dan kita tidak dikepung oleh orang kafir waktu itu. Dikepung virus. Seminggu. Udah ada yang mati enggak?
Ini sebulan loh. Sebulan akan dihabisi supaya tidak ada orang Islam di dunia ini pada saat perang Khandaq. Efek dari kekalahan perang Uhud itu kaum musyrikin bergabung. Para sahabat disuruh gali parit, gali. Disuruh berjaga, jaga. Anak istri mereka di bawah, siapa yang jaga? Enggak ada. Disuruh ke Khandaq semua. Saking tidak ada makanannya, ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Dia pulang, kasihan lihat Nabi sudah betul-betul lapar Nabi itu. Lapar yang luar biasa, diikat batu satu tidak cukup, dua tidak cukup. Dan terlihat betul bagaimana raut wajah Nabi yang begitu lapar. Jabir pulang ke istrinya, sembunyi-sembunyi dia pulang. Temu istri, masih ada kambing enggak? Ada satu. Masih ada tepung enggak? Ada, bisa dibikin untuk berapa orang saja. Sedangkan yang ada di Khandaq itu kurang lebih 3.000 kalau salah. Di atas 1.000. 1 ekor kambing cukup enggak? Cukup enggak? Cukup atau tidak? Iya. Untuk 1.000 orang pasukan butuh 9 ekor onta baru cukup. 1.000 pasukan berapa ekor onta? 9 atau 10 ekor onta. Maka itu perhitungan mereka dulu. Ini 1.000 pasukan dilihat onta yang mereka sembelih. Kalau sehari sembelihnya 9 ekor berarti 1.000. Gitu. Untuk pasukan yang bawa logistik yang cukup. Sekarang mereka di Khandaq hanya seekor kambing yang dimiliki oleh Jabir bin Abdullah. Harus selesai dimasak. Jabir bertemu Nabi, memberitahukan beliau dengan cara berbisik, ajak beberapa orang saja wahai Rasulullah, sudah siap makanan di rumah. Akan dibawakan ke Khandaq. Apa kata Nabi? Wahai seluruh pasukan di Khandaq, Jabir menyediakan makanan buat kita. Habislah. Terus dia kasih tahu ke istrinya, Rasulullah telah umumkan. Kemudian Jabir mengatakan, istri mengatakan, aduhai, kenapa kau kasih tahu orang? Kata istrinya, bukan saya, tapi Nabi mengumumkan. Kemudian dibagikanlah makanan itu. Dan cukup untuk semua pasukan yang ada di Khandaq. Ketika dilihat periuknya Jabir, masih penuh makanannya. Itu salah satu mukjizat. Mereka diberikan oleh makanan melalui periuk siapa? Jabir bin Abdullah. Maka ketika itu pemboikotan pun masih, pengepungan pun masih. Dan hampir-hampir para sahabat mati kelaparan. Mati kelaparan. Apa dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini lihat bagaimana hadiah ketaatan itu datang di saat dibutuhkan. Nabi tiba-tiba berdoa kepada Allah, Allahumma ya munzilal kitab wa mujriyas sahab ihzimhum wa zalzilhum. Ya Allah yang menurunkan hujan, ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, perangi mereka dan goncangkan mereka itu. Tiba-tiba datang angin dingin yang menghantam kemah musuh. Anehnya angin ini hanya mencari kemah musuh. Padahal Khandaq dengan kemah musuh dekat gak? Dekat. Dihantam kemahnya, dimatikan apinya, dibawa logistiknya oleh angin, pulang mereka. Itulah hadiah sami'na wa ata'na. Kalau dipikir-pikir secara logika, udah tidak ada lagi kaum muslimin di dunia ini waktu perang Khandaq itu. Nggak ada benteng. Cuman gali parit. 2-3 bulan lagi dikepung, mati. Kaum muslimin mati. Mati. Tapi begitulah Allah datangkan pertolongan. Makanya tinggal dipraktekan. Fa'aula lahum ta'atun wa qawlum ma'ruf. Maka kalau sudah serius berjihad, taat. Jujur. Ikuti keinginan Allah dan Rasulnya. Maka pada saat itu kata Allah, lakana khairan lahum. Niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Lebih baik. Kemudian Allah katakan, fahal aisaitum in tawallaitum. Maka bukankah jika kamu berpaling, yakni berpaling dari jihad dan takut melakukannya, antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi
dan memutuskan hubungan kekeluargaan, maksudnya jika kalian akan kembali lagi pada keadaan semula, yaitu keadaan jahiliyah, di mana kalian saling menumpahkan darah, memutuskan hubungan tali silaturahmi. Artinya, jangan gara-gara kalian tidak taat kepada syariat jihad ini, lalu kalian kembali ke belakang. Seperti orang jahiliyah. Lebih parah mana? Waktu mereka jahiliyah atau setelah disyariatkan jihad? Lebih parah ketika mereka sebelum disyariatkan jihad. Karena sebelumnya mereka juga berperang. Siapa yang berperang sebelumnya? Aus, Khazraj. Dan sudah menewaskan ratusan nyawa. Terutama 5 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berapa tahun? 5 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tahun. Berarti tahun ke-8 kenabian. 2 tahun sebelum Isra Mi'raj. 2 tahun sebelum Isra Mi'raj di Madinah terjadi peperangan yang luar biasa antara Aus dan Khazraj. Menewaskan tokoh-tokoh terkemuka mereka zaman itu. Lalu peperangan itu didamaikan oleh seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan perdamaian itu terjadi begitu syahdu awalnya, tapi masih ada gesek-gesekan. Untuk membuat sebuah negara di Madinah waktu itu tidak mudah, karena masih ada peperangan antara Aus dan Khazraj. Ini masa jahiliyahnya ini. Si munafik pelan tapi pasti membuat kabinet kecil sebelum dia jadi munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebelumnya tidak munafik. Dia buat kabinet kecil. Kabinet ini untuk dipersiapkan dia jadi rajanya, kemudian ini menterinya. Begitu Nabi tiba 5 tahun kemudian, dia belum jadi seorang raja, tiba-tiba Nabi menjadi tokoh terkemuka. Jadilah munafik. Dan untuk mendamaikan orang itu ikhwan, tidak mudah. Dan itu dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebenarnya dia berjasa atau tidak? Berjasa. Sekiranya dia beriman, banyak jasanya. Menyelamatkan banyak darah. Inilah musibah terbesar bagi kita yang pernah berjasa kepada sebuah dakwah. Kalau kita udah merasa diri berjasa, ustadz merasa diri berjasa, panitia merasa diri berjasa, begitu ada junior yang datang, bisa-bisa hati kita berpenyakit. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia munafik karena ada alasan. Aku yang mendamaikan Madinah. Aku mendamaikan kaum Yathrib. Kok dia jadi pemimpin? Berat gak bagi seorang? Berat. Jadi munafik. Seandainya mereka mendengar, taat, mengikuti jihad, mengikuti perintah, maka itu lebih baik bagi mereka. Ternyata mereka mau mundur ke belakang. Maunya seperti gaya-gaya jahiliyah. Di mana sebelumnya mereka berperang, memutus silaturahmi. Kan Aus Khazraj ini sepupuan. Satu keluarga. Antum kalau mau baca sejarah, tarik sampai ke zaman Nabi Ismail. Aus dan Khazraj ini tidak ada hubungannya dengan Nabi Ismail secara garis keturunan. Tapi mereka hubungannya dengan suku Jurhum. Suku Jurhum kemudian melahirkan beberapa anak. Di antara anak cucu mereka yang sampai ke zaman Nabi, dari zaman Nabi Ismail, itu namanya Aus, Khazraj, dan Khuza'ah. 3 suku. Aus, Khazraj. Khuza'ah di Mekah, Aus, Khazraj di Madinah. Itu terjadi perang saudara. Makanya Allah singgung di sini. Antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Dulu waktu jahiliyah kalian membuat kerusakan dan memutus silaturahmi karena perang terus antara Aus dan Khazraj. Punya kerabat ini, kekerabatan. Kalau di Arab kan, Arab apa mereka? Kan ada 3 Arab pernah saya sampaikan. Arab apa Aus dan Khazraj itu? Satu Arab mereka itu, Arab apa? Aribah. Arab apa? Aribah. Kalau Nabi Muhammad Arab apa? Musta'ribah, ke atas.
campuran wanita Mesir dengan laki-laki Irak. Nabi Ibrahim dan Hajar. Lahir Ismail. Ismail menikah dengan suku Jurhum. Lahir sampai Adnan. Adnan sampai Quraisy. Sedangkan Aus Khazraj Arab Aribah. Berarti satu keluarga kayak ini. Satu keluarga. Kalau mereka menolak jihad, mereka akan kembali ke gaya lama. Kalau jihad ada tujuan, apa jihadnya? Perangi orang kafir. Kalau kembali ke jahiliyah, memutus silaturahmi. Paham nggak? Perang saudara. Itu yang disinggung oleh Allah di sini. Ya, pilih yang mana? Taat kepada syariat atau mau kembali lagi ke belakang seperti jahiliyah dulu, perang saudara, memutuskan tali silaturahmi. Ya. Karena itulah Allah mengatakan ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah yang dilaknati Allah dan ditulikannya pendengaran mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Mereka di sini adalah orang yang berpenyakit hatinya tadi. Ya. Demikian itu merupakan larangan berbuat kerusakan di muka bumi ini secara umum dan larangan memutuskan hubungan silaturahmi secara khusus. Maka kalau sekarang kita mau memutuskan silaturahmi sama kerabat kita, mirip-mirip gak seperti orang jahiliyah? Mirip. Maka jangan diputuskan silaturahmi bersama apa? Kerabat kita. Walaupun mereka sering menyakiti kita. Tidak boleh kita putuskan silaturahmi. Kemudian sebaliknya Allah telah memerintahkan supaya melakukan perbaikan di muka bumi dan menyambung tali silaturahmi, yakni agar berbuat baik kepada sanak keluarga, baik melalui ucapan maupun perbuatan, serta memberikan harta kekayaan. Maksudnya membantu mereka, membantu kerabat yang kesusahan. Ya, atau minimal kata para ulama mengucapkan salam. Dan sekarang alhamdulillah kita punya grup WA. Ya, antum kasih apalah salam di situ, sudah membuat silaturahmi dengan keluarga. Ya. Jangan kita berdoa kepada Allah, ya Allah keluarkan dia dari garis keluargaku. Enggak boleh. Tak dikabulkan oleh Allah. Karena doa memutus tali silaturahmi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa hadis sahih dan hasan telah disebutkan masalah tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan yang cukup banyak dan ditinjau dari berbagai sisi. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, khalaqallahu ta'ala al-khalqa, falamma faragha minhu qamatir rahimu, fa'akhadat bihaqwir rahman azza wa jal, faqala mah, faqalat hadha maqamul a'idhi bika minal qati'ati, faqala ta'ala ala tardayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Qalat bala, qala fadzaka laki. Allah menciptakan makhluk sehingga ketika selesai menciptakan mereka, hubungan rahim pun berdiri. Rahim, dia berdiri lalu mengambil tempat di sisi pinggang Rabb yang Maha Pemurah. Lantas Allah pun berfirman kepadanya, tahanlah. Kemudian dia berkata, ini adalah tempat orang yang berlindung kepada engkau dari pemutusan silaturahmi. Maka Allah berfirman, apakah kamu rela jika aku menyambungkan tali orang yang menyambungkanmu, yang menyambungmu, dan memutuskan tali orang yang memutuskan hubungan denganmu? Dia pun menjawab, ya.
wahai Rabbku. Dia berfirman, yang demikian itu untukmu. Artinya, jika kau memutuskan menyambung silaturahmi, maka Allah akan menyambungnya. Jika kau memutuskannya, maka Allah akan memutuskannya. Iya. Karena itu adalah perbuatan yang terlarang, memutus tali silaturahim. Yahudi pernah melakukannya enggak? Pernah melakukan atau tidak? Ya. Pernah enggak? Suratul Baqarah pernah kita bahas. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian akan mengimani sebagian kitab dan kafir kepada sebagian yang lain? Iman sebagian kitab yang dimaksud di sini adalah mereka mengharamkan saling memenjarakan di antara mereka, saling menawan. Tetapi mereka melakukan peperangan di antara mereka, saling membunuh. Padahal dua-duanya dilarang. Dilarang saling membunuh di antara kerabat. Tapi mereka karena ambisi dunia, mereka adu domba Aus dan Khazraj, mereka berdiri di sana satu kelompok, sini satu kelompok. Perangnya mereka halalkan, sedangkan saling menawan mereka haramkan. Maka Allah komentari, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Dan ini dilarang juga kepada umat Islam, memutus silaturahim. Abu Hurairah berkata, jika kalian mau, bacalah ayat berikut ini. Fahal asaitum an tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kalian kira, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Kemudian hal itu juga diriwayatkan Imam Bukhari dari dua jalan atau dua jalur. Dari Muawiyah bin Marzad bin Abi Mazrad, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bacalah apabila kalian menghendaki. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim dari Muawiyah bin Abi Mazrad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia bercerita, ma min dzambin ahra an yu'ajjala li sahibihi fid dunya ma yuddakharu lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada satu dosa pun yang lebih pantas disegerakan siksaannya di dunia, di samping siksaan yang disiapkan untuknya nanti di akhirat, daripada tindakan kezaliman dan pemutusan silaturahmi. Jadi dosa ini akan mendatangkan musibah yang disegerakan di dunia sebelum akhirat. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Ismail, yaitu Ibnu Ulayyah. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis tersebut sahih. Kemudian Rasulullah SAW mendorong kita untuk menyambung silaturahmi. Kata Nabi SAW, man sarrahu an-nasa'u fil ajali wa ziyadatu fil rizqi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Bahkan kalau antum masih punya orang tua di kampung, ya, masih ada keluarga, dan ada rezeki yang lebih, pulang. Ya, dan antum tidak akan menyangka rezeki itu datang dari mana nanti. Dan akan datang rezeki di luar dugaan kita. Terutama rezeki kebahagiaan yang kita rasakan setelah bertemu dengan apa? Kerabat. Hanya saja yang membuat kita was-was dan syubhat adalah kalau kita pulang kampung, orang kampung itu akan mengatakan kita orang kaya.
sehingga bagi-bagi THR. Kayaknya mereka itu pernah kerja sama kita minta THR-nya. Kadang itu syubhat yang muncul dalam diri kita. Tetapi biarkan syubhat itu lewat. Pulang saja. Ketemu keluarga. Sesekali ketemu. Kalau enggak, antum WA. Tanya kabar. Supaya hubungan kekerabatan tidak terputus. Ya. Karena itu akan menambah umur dan menambah apa? Rezeki. Bagaimana caranya? Biarin saja Allah yang mengaturnya. Yakini hadis ini bahwa Allah pasti akan mengabulkannya. Ya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berbicara apa? Dusta. Tidak pernah berbicara dusta. Masalahnya hati kita yang selalu ragu, itu masalahnya. Ya. Imam Ahmad pun meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dia menceritakan bahwa ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai beberapa kerabat. Aku telah menyambung tali silaturahmi, tetapi mereka memutuskannya. Aku pun memberi maaf, tapi mereka berbuat zalim. Serta aku berbuat baik, tetapi mereka malah berbuat jahat." Antum cernap kalimat ini. Renungkan. Ada seorang bertanya, aku punya kerabat. Okay? Ketika aku menyambung silaturahmi, mereka putuskan. Ketika aku memberi maaf, tetapi mereka berbuat zalim. Ketika aku berbuat baik, kebalikannya mereka berbuat jahat kepadaku. Coba. Kalau antum di posisi apa sikap antum? Balas dendam enggak? Balas dendam. Lihat kata Rasulullah SAW, ketika orang itu bertanya, apakah aku boleh membalasnya? Pertanyaan yang keluar dari tabiat manusiawi. Jengkel juga kita kalau begitu, ya enggak? Kemudian Nabi SAW bersabda, la, idzan tutrakuna jami'an, khudh bil fadli, wasilhum, fa innahu lan yazala ma'aka zahirun min Allah ma kunta ala dhalika. Ini yang tidak sanggup kita lakukan. Ini kaitannya dengan iman. Tapi cobalah kita melakukannya. Insya Allah akan datang kebaikan. Apa kata Nabi? Tidak. Nggak boleh kau balas dendam. Karena jika begitu kalian semua akan ditinggalkan oleh Allah. Mereka ditinggalkan Allah, kau pun ditinggalkan Allah. Tetapi berlaku baiklah dan sambunglah tali silaturahmi dengan mereka. Karena sungguhnya pertolongan dari Allah yang maha perkasa, lagi maha mulia, terus menerus bersama engkau selama engkau melakukan hal itu. Karena ada keluarga kita dibantu, dia yang gibahin kita. Ada gak? Ada atau tidak? Ada banyak. Ya. Kita kasih dia uang, kita tidak mengharapkan dia kasih balik uang ke kita. Tetapi dia bicara ke keluarga yang lain, itu Ustaz pelit. Ya. Ada kayak gitu? Ada. Jengkel nggak? Jengkel. Maka sahabat ini wajar nggak bertanya begitu? Bolehkah aku membalasnya? Nabi mengatakan, jangan. Karena sanksinya adalah bukan hubunganmu dengan mereka saja. Sanksinya adalah Allah cabut dari dirimu pertolongan Allah. Itu harus kita ingat. Bahwa memutus silaturahmi, walaupun orang-orang itu, kerabat kita itu selalu menzalimi kita, maka jangan kita membalas dengan memutus silaturahmi. Karena khawatir Allah akan mencabut apa? Pertolongannya dari kita. Bahkan mereka itu kalau tidak mau mengaku kesalahannya, sumpah lagi. Demi Allah katanya. Ya udah, mau ngapain lagi? Hadis dengan lafaz di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad saja dari sisi ini, dan dia mempunyai sahih penguat.
Ya, riwayat penguat dari sisi yang lain. Berarti riwayat ini juga dibicarakan oleh para ulama tentang kesahihan atau tidaknya, tetapi ada penguatnya. Taib, ini mengenai perintah Allah agar jangan sampai kita memutus silaturahmi. Karena itu sifat jahiliyah. Bahkan di keadaan yang sangat berat sekalipun kita tetap disuruh menyambung silaturahim kepada kerabat kita. Bahkan ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini solusi ini. Solusi bagi yang sedang tidak baik-baik saja dengan kerabatnya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saudara-saudaraku, mereka membenci diriku. Padahal aku sudah berusaha berbuat baik. Nabi SAW bertanya kepadanya, Aina anta min istighfari lahum? Kamu selama ini kemana aja? Tidak memintakan ampun buat mereka. Jadi kita pun disuruh meminta ampun kepada Allah buat siapa? Saudara kita yang tidak suka sama kita. Maka sahabat ini betul-betul mempraktekkan kalimat Nabi tadi. Dan setelah itu keluarganya sangat mencintai dia. Terkadang saudara kita itu membenci kita dibisik oleh syaitan. Atau karena dosa yang dilakukannya. Dan kita tidak tahu. Maka kita bantu mereka dengan cara apa? Mintakan ampun kepada Allah untuknya. Sudahkah kita lakukan? Atau hari ini justru kita balas dendam? Ya. Jangan balas dendam. Ya. Baik, ayat selanjutnya. Ayat 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Nah, Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah kepada orang-orang Yahudi, kami akan mematuhimu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah
dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keriduannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka. Baik. Allah tabaraka wa taala merintahkan kepada orang-orang munafik untuk memikirkan dan memahami Al-Quran serta melarang berpaling darinya. Ini perintah tadabbur Al-Quran. Efek dari tidak mentadabbur Al-Quran apa? Jadi munafik. Hati menjadi terkunci mati. Sebelum saya bacakan ayat ini, saya teringat cerita yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Dan perkataan ini dinukil dalam kitab Bahrut Dumu'. Cerita tentang seorang majusi yang bertetangga dengan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Jadi ada majusi, dia tetangganya Hasan Al-Basri, masih muda si majusi ini. Ketika dia sakit, si majusi itu, Hasan Basri datang. Hasan Basri melihat, ini sakit akan menimbulkan kematian. Lalu Hasan Basri mengatakan kepadanya, wahai Tuan, tidakkah ada keinginan Anda untuk memeluk Islam sebelum Anda wafat, sebelum Anda mati? Kata orang itu, wahai Imam, sesungguhnya hatiku sudah digembok mati. Sudah digembok mati. Artinya, aku bukan tidak tahu Islam agama yang benar. Tapi hati sudah digembok mati dan tidak bisa masuk Islam itu ke dalam hatiku. Tolong berdoa kepada Allah agar Allah membuka gembok ini, kata dia. Maka Hasan Basri berdoa meminta kepada Allah agar Allah membukakan pintu hatinya untuk memeluk Islam terakhir kalinya. Maka seketika si majusi ini mengatakan, wahai Imam, sekarang aku akan memeluk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu dia wafat. Lihat bagaimana sekian lama hati majusi ini tidak pernah menyentuh Quran, berarti apa? Mati. Apa pelajaran bagi kita? Orang di luar sana bukan berarti tidak tahu benarnya Islam. Tahu. Tapi kenapa mereka tidak terima Islam? Hati digembok mati oleh Allah. Apa sebabnya? Ini sebabnya. Karena tidak pernah tersentuh oleh tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran, menghayati Quran. Maka hati itu sekian sedikit demi sedikit akan dikunci mati oleh Allah. Coba antum perhatikan. Yang membubarkan kajian saat kajian itu, apakah orang yang rajin tadabbur Al-Quran? Enggak. Kalau ada kajian mereka joget-joget kan? Ya enggak? Joget. Bagaimana hati mereka bisa terbuka untuk kebenaran? Ketika hati jauh dari Quran, tidak pernah tadabburi dia, maka saat itu hati terus akan tertutup mati, sedikit demi sedikit. Maka sehingga kebenaran yang ada di depan mata, seperti matahari yang terbit di siang hari, bukan mataharinya yang redup, tapi dia sengaja membutakan matanya. Agar matahari tidak terlihat, dia membutakan matanya. Seperti itu orang yang tidak pernah mentadaburi ayat Al-Quran. Dia tahu Quran itu benar, dia tahu syariat itu benar, tapi dia tutup mata hatinya. Kemudian Allah mengunci mati hati tersebut. Dan itu musibah terberat di dunia ini. Waliyadzubillah. Musibah terberat di dunia ini bukan banjir di Padang kemarin, atau tsunami di Aceh. Musibah terberat di dunia adalah hati kita digembok mati. Itu musibah terberat. Makanya Allah katakan, afala yatadabbarun Al-Quran. Berarti ini obatnya. Tadabbur apa? Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah hati-hati mereka yang telah digembok mati? Maksudnya, bahkan hati mereka dalam keadaan terkunci mati. Tidak ada sesuatu pun dari makna Al-Quran itu yang dapat menembusnya. Ya. Antum, saya mau nanya, dengar Quran dari siapa? Saat ini dengar Quran dari siapa?
Dari saya lah, masa dari antum? Antum ditanya-tanya begini bengong juga ternyata. Antum sekarang dengar Quran dari saya. Munafik dengar Quran dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibacakan manusia terbaik dengan bacaan yang diajarkan langsung oleh Allah. Dan tidak mungkin Nabi tak mengerti maknanya. Tidak mungkin juga mereka tidak mengerti artinya karena mereka orang Arab. Arab mereka itu Arab asli. Kalau kita ini Arab maklum. Ya enggak? Mereka Arab asli, mengerti maknanya, tahu artinya. Tapi kenapa Quran yang mereka ngerti itu tidak menembus lubuk hatinya? Karena hati sudah terkunci mati. Kalau hari ini ada orang tidak paham tentang kajian ini karena pakai bahasa Arab, wajar karena mereka orang Sunda, orang Indonesia, ya enggak? Tapi mereka ini Arab asli, mengerti gaya bahasa Qurannya begitu tinggi ini. Abu Jahal saja mengerti apa arti Al-Quran, tapi yang tidak bisa tembus di hati Abu Jahal iman. Al-Walid bin Mughirah. Siapa Walid bin Mughirah? Siapanya Abu Jahal? Ketua gengnya. Ini Abu Jahal nih. Di atas Abu Jahal ada Al-Walid bin Mughirah namanya. Kepala suku Makhzum. Maka disebut Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Tokoh kepala sukunya yang di atas pangkat Abu Jahal. Ketika Abu Jahal mengatakan kepada Walid bin Mughirah, wahai Walid, nih yang dibawa Muhammad ini indah sekali bacaannya. Kayaknya syair deh, kata dia. Kata Walid bin Mughirah, kamu tidak tahu bahwa seluruh Mekah ini tidak ada orang yang paling fasih dalam bersyair melebihi syairku, kata Walid bin Mughirah. Dan aku tahu cara menyusun syair. Dan itu bukan syair. Terlalu indah kalau dikatakan syair, kata dia. Berarti mengerti nggak Quran itu indah? Tapi kenapa hati itu tidak bisa menyerap imannya? Karena hati digembok mati. Gara-gara mereka tidak mau menghayati dengan ikhlas isi-isi Al-Quran. Terjadi nggak kepada kaum muslimin hari ini? Terjadi. Bagi mereka yang mengandung, bagi mereka yang menikmati bid'ah, tidak berani mereka menghayati ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak berani mereka menjelaskan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Mereka tidak berani menjelaskan ayat itu. Mereka tidak berani menjelaskan ayat yang berbunyi wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Karena kalau mereka mentadaburi ayat ini, bid'ah mereka diketahui oleh manusia. Terus kenapa mereka terus berbuat bid'ah? Karena mereka tidak mau menghayati ayat-ayat tentang bid'ah tadi. Maka apa yang terjadi? Teruslah mereka berbuat itu. Iya enggak? Mereka tidak mau. Karena tidak sesuai dengan nafsu mereka. Maka oleh karena itu Allah bertanya di sini secara umum dan juga secara khusus. Afala yatadabbarunal Quran. Jelas kok Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang perbuatan bid'ah, perbuatan syirik itu. Sekarang tanya kepada mereka yang ceramah setiap sekali setahun itu. Pernah dibahas tentang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tentang konsekuensi dan syarat-syaratnya? Enggak pernah. Dan mereka menghindari pembahasan itu. Kenapa? Kalau mereka bahas, ketahuan apanya? Kesesatannya. Maka Allah mempertanyakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Ternyata kenapa mereka tidak tadabbur, tidak menghayati? Ternyata hati sudah dikunci mati. Dan itu kita hati-hati. Ibnu Jarir meriwayatkan, dia berkata, Bashar memberitahu kami, Hamad bin Zaid memberitahu kami, bahwa Hisham bin Urwah memberitahu kami dari ayahnya, dia bercerita pada suatu hari Nabi SAW pernah membacakan ayat ini, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaliha. Maka ada seorang pemuda dari penduduk Yaman berkata, justru hati-hati itu telah tertutup sehingga Allah membuka dan menyingkapnya. Lantas anak muda tersebut masih tetap teringat
masih tetap teringat dalam hati Umar hingga dia menjadi khalifah kaum mukminin. Maka dia pun memohon bantuannya. Ya. Jadi dulu ada seorang pemuda yang duduk di hadapan Nabi dari Yaman. Pemuda ini mendengarkan ayat afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Pemuda ini merasa gembira. Bahkan dulu hati kami ini tertutup. Lalu Allah membukanya kembali dengan apa? Al-Quran. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar juga wafat, Umar jadi kaum mukminin. Umar cari pemuda ini untuk Umar jadikan sebagai apa? Orang yang akan membantunya dalam segala hal. Ya. Karena ketakwaan dan benarnya hati dia. Karena hati sudah terbuka. Kalau hati kita ini belum terbuka untuk mengambil Al-Quran, maka jangan sekali-kali kita berkhayal hidayah. Sulit hidayah itu. Antum kira orang kafir tidak tahu Quran kita benar? Tahu. Tapi mereka belum buka untuk memasukkan Islam dan iman yang disajikan Quran ini. Belum dibuka. Ya. Bahkan ada seorang, sudah pernah saya cerita ya, bapak-bapak Katolik yang kata dia saya Katolik soleh, kata dia gitu. Pernah ada cerita nggak? Belum atau sudah? Atau antumnya lupa? Belum ya, ibu-ibu belum. Jadi ada seorang bapak-bapak kaya, ini cerita saya ini. Bapak ini developer, jual kayak orang-orang bos-bos yang jual rumah-rumah properti gitu. Dia lagi cuci mobil mewahnya, dan saya juga cuci mobil saya. Nggak kalah mewahnya juga insya Allah. Selesai dia cuci mobil, seharusnya dia pergi. Dia naik mobilnya, dia parkir lagi ke tempat parkir. Saya lagi minum kopi. Pak, dia duduk di samping saya. Bapak mau minum kopi, saya pesankan. Gaya-gaya saya begitu, kayak orang bos-bos kaya gitu. Ya pesan kopi. Seharusnya dia yang pesankan kan. Minumlah kopi kita berdua. Saya bicara agama karena muka muslim. Mukanya muka muslim, bukan muka Katolik, bukan. Anak bicaralah di situ karena harus pakai jubah begini. Kata dia, Pak Ustadz, kata dia. Saya jujur ya, saya ini Katolik. Oh gitu Pak. Udah berapi-api saya ngomong agama tadi. Ya Katolik kan? Katolik. Kata dia, enggak apa-apa Pak Ustadz, enggak apa-apa. Bicara aja. Sebenarnya sih saya senang dengan agama Islam, kata dia. Tapi ada satu ayat dalam Al-Quran itu, dia senang baca Quran. Senang baca terjemahan. Satu ayat yang saya tidak sukai dalam Al-Quran. Ayat apa itu? Ayat tentang laki-laki boleh nikah lebih dari satu. Kenapa? Saya bilang begitu. Karena itu menzalimi perempuan Pak Ustadz. Dari mana Anda tahu? Saya mau jelaskan ayat itu, nggak bisa. Karena dia udah ingkari. Gimana kita menjelaskan sesuatu yang sudah diingkarinya? Terus dia bertanya, Ustadz bisa jelaskan nggak? Biar hati saya ini tenang. Tinggal satu ayat itu saja yang masih mengganjal dalam hati saya. Kata dia, surat An-Nisa tentang masalah apa? Nikah lagi. Saya bertanya kepada dia, begini saja Pak. Bapak sering ke Bogor, karena waktu itu kita lagi di Ciputat. Sering. Malam hari sering nggak? Sering. Lihat orang jualan nggak di situ? Oh, sering sekali lihat Pak Ustadz. Perempuan jual diri sepanjang jalan itu banyak sekali. Saya bertanya kepada Anda, apa dia butuh uang atau butuh suami? Butuh uang, salah, Anda salah. Dia butuh seorang laki-laki yang perhatikannya. Tapi jumlah laki-laki tinggal sedikit. Akhirnya dengan alasan jual diri, mereka melakukan itu supaya ketemu laki-laki. Dan ketemulah hidung belang kayak kita ini, yang bilang begitu. Ketawalah dia itu kan. Dia sebenarnya tidak butuh uang. Yang dia butuhkan dada laki-laki. Dan siapa yang bisa memberi solusi dengan keadaan seperti ini? Agama Anda atau agama saya? Agama Islam. Berarti Anda tunduk nggak? Iya, sekarang saya baru paham Pak Ustadz. Terus minta nomor HP. Saya minta nomor HP Pak Ustadz. Kenapa? Saya mau anak-anak saya masuk Islam dua-duanya, kata dia. Biar nanti kalau masuk pondok pesantren, Ustadz aja yang bawa ke pondok pesantren. Saya bilang, kenapa Anda aja masuk Islam, ngomong gitu. Kan saya Katolik soleh Pak Ustadz, kata dia. Nggak perlu Islam lagi, saya sudah soleh, kata dia. Anak saya narkoba Pak Ustadz, kata dia begitu. Supaya mereka berhenti narkoba, bawa ke pesantren saja.
Karena ketika saya bawa ke pendeta, pendeta cuma minta uang bayar tebus dosa, tidak diajarkan kebaikan buat anak saya. Saya minta lagi, tuh kan pendeta Anda yang salah sama begitu. Kata dia, enggak Ustadz, saya sudah soleh, kata dia begitu. Mau saya dia yang masuk Islam pada saat itu. Karena udah ada beberapa orang yang saya candai begitu, langsung syahadat depan saya. Ada beberapa orang. Bahkan salah satu mantan ketua PSSI dulu, orang Chinese, dia lagi duduk di luar sorong nih keluar waktu di sekitar Bogor daerah Cimanggu sana, Taman Cimanggu. Dia lagi datang ke tetangga masjid, masuk masjid, dia dengar penjelasan Qul huwallahu ahad Allahus samad, dan dia baru mendengar penjelasan tentang itu sejak 2 tahun yang lalu. Dia cari tahu penjelasannya. Malam itu juga dia syahadat. Nah, harapan saya Bapak tadi syahadat sambil minum kopi gitu. Ternyata dia kena syubhat. Saya Katolik yang soleh, kata dia gitu. Ya, sekiranya dia minum khamar waktu itu, insya Allah dia akan syahadat. Kenapa? Karena Katolik yang bejat berarti. Nah, itu dia. Jadi orang-orang ini mensangsikan ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan apa? Nafsunya. Sehingga sulit masuk kebenaran dalam hati. Sulit masuk iman. Dan hanya orang yang mau merenungkan dan mau memahami, sami'na wa ata'na amanna. Makanya orang-orang dalam kubur nanti, kenapa mereka selamat ketika menjawab Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah? Kenapa? Mungkar dan Nakir nanya yang keempat, wa ma ilmuka, ilmumu apa sehingga kau bisa jawab? Jawaban dia dengan tegas mengatakan, qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wa saddaqtu. Lihat, dulu waktu aku hidup, aku belajar Quran. Setelah aku pelajari, aku baca, aku imani isinya. Setelah aku imani, aku benarkan dalam bentuk amal. Apa kata Allah dari langit? An sadaqa abdi. Dari langit terdengar suara, masuk ke dalam kuburnya. Benar jawaban hambaku. Karena begitu proses belajar Al-Quran. Belajar, tadabur, imani. Setelah imani, silakan Anda praktekkan. Karena dengan itu akan menyelamatkan kita di mana? Di dalam kubur. Ya, dalam kubur. Selanjutnya Allah katakan, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Sungguhnya orang-orang yang murtad kembali kepada kekufuran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka. Maksudnya mereka menjauhi iman, kembali kepada kekufuran. Ini udah jelas ini kebenaran, tapi memilih murtad. Ada enggak? Ada atau tidak? Ada. Saya mau nanya kepada antum. Waktu Nabi datang ke Madinah, siapa orang pertama kali mengenal Nabi? Aus, Khazraj, atau Yahudi? Dia pertanyaan nih, siapa yang pertama kali? Kan waktu itu Nabi duduk sama Abu Bakar nih. Orang melihat-lihat, mana yang Muhammad? Gak ada yang kenal. Begitu muncul Huyai bin Akhtab, mertua Nabi dari Yahudi yang nanti dibunuh di waktu perang Khaybar. Huyai bin Akhtab muncul bersama saudara kandungnya. Dia lihat, oh ini Muhammad. Betul, dia tunjuk itu Muhammad SAW. Siapa Huyai ini? Yahudi. Kenapa dia kenal Nabi? Karena di Taurat jelas sekali ini wajahnya seperti ini, cara duduknya begini, dia makan hadiah, tidak terima sedekah. Ini Muhammad nih. Pulang dari situ, ditanya oleh saudara kandungnya, betul tadi Muhammad? Iya, itu Nabi yang kita tunggu. Terus gimana caranya? Kita tinggalkan saja dia. Kita lawan dia, kata dia. Justru mereka apa? Murtad. Setelah apa? Jelas petunjuk. Bahayanya orang yang mengetahui kebenaran lalu dia tidak tunduk, dia akan murtad. Maka inilah kenapa mereka itu murtad. Seperti siapa? Yahudi dan munafik. Lihat, kata Allah di sini setelah jelas bagi mereka petunjuk, mereka menjauhi petunjuk itu, menjauhi iman. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda, asy-syaitanu sawwala lahum. Setanlah yang telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa. Setan menjadikan mereka mudah berbuat dosa. Iya. Maksudnya yang demikian dijadikan tampak indah
dan baik di pandangan mereka. Wa amla lahum, dan syaitan memanjangkan angan-angan mereka. Maksudnya dia menipu dan mengkhianati manusia itu. Menipu dan mengkhianati. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'dil amr. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah. Jadi munafik ini berkata kepada orang yang benci apa yang diturunkan Allah. Kata munafik ini, sanuti'ukum fi ba'dil amr. Kami akan mentaati kalian dalam beberapa urusan. Betul, munafik ini taat beberapa urusan. Ya, provokasi orang untuk berperang, nanti mereka paling dari peperangan. Provokasi Yahudi untuk dibantu di kota Madinah supaya menghabisi kaum muslimin, munafik pergi. Tidak saling menolong, ya. Artinya mereka memberikan nasihat kepada mereka, yaitu kepada sesama kekufuran itu secara sembunyi-sembunyi untuk melakukan kebatilan. Demikianlah keadaan orang-orang munafik. Bahwasanya mereka memperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disembunyikannya. Wallahu ya'lamu israrahum, sedangkan Allah mengetahui rahasia mereka. yakni apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka sembunyikan. Allah mengetahui dan melihatnya. Jadi sehebat apapun kita menyembunyikan sesuatu di balik dada kita, pasti diketahui oleh siapa? Allah. Maka sembunyikanlah kebaikan, niscaya akan timbul kebaikan. Kan saya sering ngomong kepada antum, berprasangka baiklah kepada Allah, lalu berniat baik, lakukan kebaikan, hasilnya adalah kebaikan. Ya. Kemudian fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka. Malaikat itu mencabut nyawa mereka, memukul muka dan punggung. Bukan hanya itu, dicaci maki. Ya. Sampai Allah turunkan ayat wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan cara dicabik-cabik. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ketika malaikat maut mencabut nyawa orang kafir, yuntaza'u intiza'an, dicabik-cabik nyawa itu seperti dicabutnya kawat berduri dari kain wol yang basah. Ada yang mengartikan seperti dicabutnya kawat berduri yang ditancapkan di dalam tulang, kemudian ditarik lagi dari atas. Maka nyawa orang kafir tidak dicabut di sini, tapi dicabut dari seluruh tubuhnya. Maka Nabi mengatakan, fayuntaza'un tiza'an, dicabik-cabik. Selain itu dipukul-pukul punggungnya dan dipukul wajahnya. Pernah dengar cerita meninggalnya atau matinya Mirza Ghulam Ahmad? Diceritakan oleh iparnya, setahun sebelum dia meninggal atau berapa tahun sebelum dia meninggal, dia pernah bermubahalah dengan seorang ahli hadis, Sanaullah. Sanaullah ini dai muda. Dai muda, umurnya 29 sampai 30-an tahun lah, ketemu zamannya Mirza Ghulam Ahmad. Sedangkan Mirza Ghulam Ahmad bermubahalah, siapa yang mengatakan diriku bukan nabi, maka dia akan mati kolera dan dia anak pelacur. Kata siapa? Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah. Dilayani mubahalahnya. Beberapa tahun kemudian, kata iparnya, setahun, sebulan, 10 hari setelah mubahalah itu, maka dia mati mencret di kamarnya, ditutup pintunya, dan dia tersungkur-sungkur di WC. Ada nabi mati mencret? Nggak ada nabi mati mencret, kecuali nabi palsu ini. Iya. Dan demikian malaikat mencabut nyawanya itu diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena orang kafir itu tidak pantas diperlakukan dengan lembut sampai mati. Malaikat itu mencabik-cabiknya. Maksudnya bagaimana keadaan mereka jika mereka didatangi para malaikat untuk mencabut nyawa mereka,
dan ruh-ruh bergejolak dalam jasad mereka, lalu nyawa mereka dikeluarkan oleh para malaikat secara kasar, dipaksa dan dipukul. Kandungan ayat ini sebagaimana firman Allah di dalam suratul Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Alangkah mengerikannya wahai Muhammad ketika kamu melihat para malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir seraya memukul wajah mereka dan punggung mereka. Oleh karena itu di dalam surat Muhammad ini Allah berfirman, kenapa mereka dicabut nyawanya seperti itu? Perhatikan alasannya. Ayat setelahnya. Kata Allah, "Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallaha." Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Kemudian wakarihu ridwanahu, dan mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaan Allah. Kemudian fa'ahbata a'malahum, Allah pun membatalkan pahala amal mereka. Orang munafik itu jihad enggak? Jihad. Orang munafik sholat di masjid enggak? Iya. Ya kan? Ikut sholat bersama Nabi, dengar Quran yang dibacakan Nabi, berangkat jihad. Bahkan waktu perang Tabuk, sebagian munafik bercanda mencela Nabi, ya kan? Seperti kita sejelaskan pada kitab Tauhid pekan lalu. Ya, demikian keadaan orang munafik. Tapi amal mereka dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah memberikan kita keselamatan dan juga afiah di dalam dunia dan agama kita. Tapi saya kira cukup, itu dulu yang bisa Anda sampaikan. Nanti ayat selanjutnya akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nanti insyaallah bahas ayat 29. Pertemuan yang akan datang. Fadhal, ada pertanyaan silakan. Ada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz menyampaikan masalah silaturahmi. Ya. Nah, dalam hal silaturahmi ini, yang mana paling afdol? Apakah kita datang langsung atau dengan sekarang kan udah pakai WA untuk lihat sikonnya Pak. Itu. Kalau memungkinkan datang lebih baik. Iya. Tapi ketika Anda datang ke sana, Kan niat jauh. untuk silaturahmi, bukan niat untuk bagi-bagi uang. Supaya nantinya ketika kita tidak punya biaya kecuali untuk pulang dan pergi saja, maka pulanglah supaya tidak ada pikiran kalau pulang tidak bagi apa-apa, tidak enak. Udah tidak usah dipikirkan itu. Atau Anda mengerti bahwa uang ini kalau dipakai pulang lumayan nih, ada 5 juta PP misalnya. Kalau saya kirimkan buat mereka 2 juta, mereka lebih senang lihat uang juta yang saya kirimkan daripada lihat saya. Maka kirimkan uang. Sisanya antum WA. Sisanya antum apa? WA. Hanya video call. Sekarang kan jauh di mata, dekat di WA. Ya. Belum lagi dekat di wifi yang ada di rumah antum. Maka lakukan itu. Tergantung sikon. Tapi kalau antum bisa pulang, menyenangkan hati mereka, sekian lama tidak pulang-pulang, udah kayak Bang Toyib saja gitu, maka pulanglah dulu. Terus yang kedua Pak Ustadz mengenai hati yang mati. Sekarang ini kan banyak timbul masalah karena ada yang sudah menjelaskan secara data dan fakta, tapi ada orang-orang yang membela dengan asumsi-asumsi. Nah, apakah ini tergolong hati yang mati, yang membela, yang istilahnya kita udah jelaskan dengan kebenaran, tapi mereka membantah, membela yang zalim atau yang bohong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu termasuk hati yang sudah mati. Tetapi kalau dalam pembelaannya dia masih ragu untuk membela kebatilan itu, berarti hatinya sedang sakit, belum mati. Belum mati, masih sakit. Bedanya hati yang mati dengan badan yang mati. Badan yang mati tidak bisa dihidupkan. Hati yang mati masih bisa disirami dengan Al-Quran.
Karena jasad kita ini kalau sudah mati ya mati, tapi hati masih bisa hidup. Dengan apa? Al-Quran. Maka Nabi pernah berdoa, anta ja'al al-Quran rabi'a qalbi wa nura sadri. Karena Quran ini memiliki dua sifat, cahaya dan kesejukan. Dan itu yang menghidupkan. Bumi hidup karena dua itu juga kan, cahaya dan hujan. Kalau hujan terus, ya busuk. Cahaya terus, ya mati. Maka Quran mengumpulkan dua-duanya, cahaya dan kesejukan, dan itu yang menghidupkan hati. Ya, seperti hatinya Umar bin Khattab, hatinya Sumamah bin Usal, itu hati-hati yang sudah mati sebelumnya. Sumamah bin Usal lebih benci kepada Rasulullah daripada Abu Jahal membenci Rasulullah SAW. Tapi hatinya hidup, karena 3 hari 3 malam dia dengar Rasulullah baca Quran ketika dia ditangkap dan diikat di tiang masjid. Sumamah bin Usal diikat di tiang Masjid Nabawi. Nabi sholat, kedengaran nggak Al-Qurannya? Kedengaran. Dan dia orang Arab atau orang Ajam? Orang Arab. Ya, dia bukan orang Ajam, apalagi orang Taman Yasmin, bukan. Maka dia paham, maka masuk Islam. Dengar Quran itu. Siapa lagi yang sudah mati hatinya masuk Islam gara-gara dengar Quran? Yang antum tahu sejarahnya. Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair. Itu Usaid bin Hudair itu kalau udah cabut goloknya, apa tombak kecilnya itu, maka tidak akan masuk tombak itu ke sarungnya sampai dia pulang membawa darah. Dia berangkat untuk menemui Mus'ab bin Umair yang sedang berdakwah di Madinah waktu itu, di sumur Bani Aus. Maka dia datang dengan wajah yang merah dan siap menikam siapa saja yang akan dia tikam. Namun begitu Mus'ab menyuruhnya duduk, dengarkan saja wahai Tuan, kalau apa yang saya bawa ini tidak benar maka saya akan pergi. Kalau apa yang saya bawa ini ke suatu kebenaran maka jangan ganggu kami. Dia dengar bacaan Qur'annya. Ya, hati yang wajah yang memerah tadi menjadi terlihat cahaya Islam di wajahnya, lalu dia masuk Islam. Sejak itu dia cinta sama Al-Quran. Makanya orang yang selalu didatangi malaikat rumahnya baca Quran siapa? Usaid bin Khudair. Sejak dia dengar Al-Quran dari siapa? Dari Mus'ab bin Umair, dia sangat cinta baca Quran. Sampai suatu malam dia baca Quran dan bayinya nangis gara-gara kudanya ribut. Ya, waktu itu ada di tafsir suratul Baqarah awal-awal. Ceritanya ada di situ. Nanti yang punya buku merojaah kembali. Sebelum saya tulis soal ulangan tahun depan, bulan depan. Ya. Usaid bin Hudair kalau baca Quran, malaikat turun. Kebiasaan dia mendengar Quran, dia membaca Al-Quran, dan dia ternyata suaranya sangat indah. Maka malaikat selalu datang di atas atap rumahnya. Maka kalau antum di rumah baca Quran, tadabbur Quran, terdengar harum sekali rumah antum, boleh jadi istri antum beli parfum baru. Ya. Atau kalau tidak, boleh jadi itu malaikat. Boleh jadi apa? Malaikat. Tapi itu penyejuk hati Quran itu. Maka hati yang mati hidupkan dengan Quran. Insya Allah dia akan hidup. Apa dalilnya baca Quran bersama-sama? Masing-masing 1 juz, setelah itu khatam bersama. Tidak ada dalilnya. Yang ada adalah baca masing-masing. Bukan memprogramkan baca tadabbur, baca Quran dengan cara keliling. Halaqah, apa namanya? Iya ya, halaqah. Itu kata Al-Iz bin Abdissalam termasuk bid'ah makruhah. Al-Iz bin Abdissalam mengatakan itu bid'ah makruhah. Ya, bid'ah yang dibenci. Kalau mau baca masing-masing di rumah, tidak usah datang. Kecuali kita baca 1 juz itu dalam rangka mengajarkan tajwid. Ini sudah segini bacaannya, ini segini. Tidak apa-apa. Baca masing-masing sesuai dengan tingkatan bacaannya, tidak masalah. Tetapi kalau disengaja sebagai ritual ibadah yang harus dilakukan, maka itu termasuk bid'ah makruhah. Bid'ah yang dibenci. Assalamualaikum Ustaz. Oh, ibu-ibu jangan tanya lewat HP ya. HP saya tidak bawa ini. HP lagi dicas di dalam. Kalau mau tulis kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah yang dimaksud
tidak boleh memutus tali silaturahmi kepada kerabat itu adalah saudara kandung, saudara dari bapak atau ibu kita yang menjadi sepupu kita. Para ulama berselisih pandang tentang itu. Berapa kakek ke atas rahim kita itu? Ada yang mengatakan 10 kakek, sampai 10 kakek, dan itu tidak mungkin kita hitung-hitung itu. Kayaknya di kampung itu keluarga kita semua deh, gitu kan. Yang roji insya Allah dihitung 4 kakek ke atas. 4 kakek, kemudian dia memiliki anak-anak ini kerabat-kerabat kita nih. Kemudian di bawahnya ada kakek lagi, iya. Kemudian kakek kita, ayah kita. Jadi hitungnya dari ayah, kakek, kakek, kakek. Itu rahim yang wajib disambung. Adapun setelah itu hukumnya sunnah. Hukum apa? Sunnah. Ya, bagi yang mau mencari tahu siapa kakeknya silakan. Mumpung masih libur gitu. Ustaz jelaskan tentang pahala balasan silaturahmi dari Allah untuk kita. Bagaimana jika saudara atau orang tua non muslim? Apakah kita juga dapat keutamaan silaturahmi? Iya. Siapapun kerabat kita selama tidak dalam peperangan dan dia masih dalam hidup dalam perlindungan negara Islam dan dia kerabat kita, maka kita tetap silaturahmi kepadanya dan dapat pahala tadi. Dipanjangkan umur dan ditambah rezeki. Tambah rezeki. Hanya saja kerabat yang kafir kalau mati kita tidak bisa mewarisi hartanya dan harta kita tidak didapatkannya walaupun anak kandung seseorang atau bapak kandungnya. Tetap silaturahmi kepadanya, tetap berbuat baik, apalagi orang tua. Ya kata Allah Azza wa Jal, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Lihat, jika kedua orang tuamu mengajak kamu untuk berbuat syirik kepadanya, maka jangan taati. Jangan taati. Tapi temani keluarganya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Lanjutan ayatnya, orang tua ditemani dengan cara yang ma'ruf ketika disuruh mengikuti ajaran agama. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dalam urusan agama, ikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Waktu itu ayat ini diturunkan berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad disuruh mengikuti Abu Bakar, disuruh mengikuti Zaid bin Haritha, disuruh mengikuti Khadijah, disuruh mengikuti Rasulullah SAW tentunya, karena mereka yang pertama kali masuk Islam. Ya, disuruh mengikuti Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, karena mereka orang-orang yang lebih dahulu dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kita pun demikian. Ya. Kemudian bagaimana sikap kita, apa yang harus dilakukan jika ada orang tua non-muslim kondisi sakit dan lemah, sudah lansia, bagaimana cara mengajaknya masuk Islam? Ajak baik-baik. Siapa tahu egonya ketika saat tua sudah menurun. Kadang dia bukan karena tidak tahu Islam, tapi masih ego. Ya, maka perlakukan dia dengan baik. Berakhlak baik dengannya. Doakan kepada Allah agar Allah membuka pintu hatinya agar dia menerima apa? Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hasan al-Basri terhadap tetangganya tadi. Tetangga Majusi. Hasan al-Basri bertemu dengannya pada saat dia sakratul maut. Pada saat sakit menjelang mati. Kata Hasan, kenapa kau tidak masuk Islam? Kata dia, hatiku digembok mati. Minta kepada Allah agar Allah membukakan pintu hatiku. Dan seketika masuk Islam. Setelah didoakan. Maka doakan, jangan putus doa. Allah itu sebenarnya menguji kita dengan orang-orang seperti ini. Apakah kita akan mengandalkan kekuatan mulut kita atau mengandalkan doa kita kepada Allah agar Allah membuka hati. Kadang kita ini ujub dengan kepintaran kita. Kita ujub dengan dalil yang kita hafal. Tapi kita lupa bahwa yang beri hidayah siapa? Allah. Doa kepada Allah. Maka dakwah itu ada dua. Dakwah mengajak dan dakwah mengajukan. Ajukan orang itu kepada Allah. Setelah kita mengajak. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini dulu karena waktu sudah menunjukkan jam 11 lewat. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah memberi kita umur panjang dan diberkahi umur kita. Dan semoga Allah memberikan kita qanaah di dalam menerima semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari segala macam mara bahaya, terutama yang berkaitan dengan agama kita. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.